Pertama ini belum sempade nabamu bahwa tetap membaca Quran walaupun kesulitan, karena pahalanya orang yang kesulitan membaca Al-Quran daripada orang yang tidak kesulitan membaca Al-Quran, pahalanya itu lebih besar yang kesulitan, lebih besar baca Al-Quran, karena pahala itu tergantung kesukaran dalam membaca. Itu yang dimaksud dengan as-sawabu atau al-jaza'u ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung dari kesulitannya. Al-jaza'u atau as-sawabu ala qadril masyaqqah. Pahala itu atau ganjaran itu tergantung kesukarannya. Bukan al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu sesuai dengan pekerjaannya. Kalau pekerjaannya sulit, pahalanya juga banyak. Karena itu orang yang tahajud, orang yang duha, orang yang salat 5 waktu, apalagi di masjid, itu besar pahalanya. Orang yang baca Quran, kenapa besar? Karena itu berat. Kalau ringan, pahalanya mungkin kipas angin, mungkin TV. Itu yang kedua, bahwa orang yang mengaji dalam keadaan tidak lancar bacaannya atau dia tersentak-sentak, itu besar pahalanya. Itu pertanyaan yang pertama, bahwa benar itu belum tetap mengaji, berubah, tetap melakukan perubahan. Kalaupun kita tidak bisa berada pada tujuan kita, minimal kita tidak berada pada keadaan yang sebelumnya. Kalau saya tidak bisa menjadi orang baik, minimal saya tidak menjadi orang yang buruk. Seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua apa sumpahnya Plong? Seakan-akan azan itu musik mengiringi tidur. Itu betul Plong. Nabamu bahwa itu adalah nafsu. Kebaikan itu dipaksa. Karena itu Nabi ketika azan, Nabi menganjurkan. Pertama, karena itu ada ikatan-ikatan di sana. Ketika kita bangun tidur ada ikatan. Misalnya kalau kita bangun, baca doa, ikatan pertama terbuka. Kemudian kita wudhu, ikatan kedua terbuka. Kemudian kita sholat, semua ikatan sudah terbuka. Artinya kalau kita tidak memaksa itu semua, itu tidak akan terbuka semua ikatan. Nah, jadi ikatan-ikatan semua itu tidak akan terbuka kalau kita tidak lawan. Kita ini sedang berperang dengan keburukan. Minimal kita berperang dengan diri kita sendiri. Keburukan yang kita perangi dalam diri kita sendiri. Itu lawan kita perang. Kalau kita duduk saja, tidak melawan, hancur kita. Kita ini pemimpinnya. Kita harus menggerakkan semua prajurit. Entah itu dengan wudhu, kita memerangi mereka. Entah itu dengan sholat, memerangi mereka. Kalau kita tidak paksa, salahnya kita ketika azan. Kenapa tidak bangun? Karena kita tidak memaksa memerangi nafsu itu tadi. Jadi dipaksa. Betul nafsu itu, tapi harus dipaksa, jangan dibiarkan. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa saya kalau azan pilak balutin roku? Itu dipaksa Pak. Karena seperti itu, siapapun itu seperti itu. Mau kiai kecil, kiai besar, ulama kecil, ulama besar. Kalau azan, ada itu nafsu seperti itu dan mereka menganggap itu dosa. Semua orang berdosa, minimal dia berdosa ketika azan berkumandang kemudian dia merasakan enaknya tidur. Jadi itu bagus itu belum jawabanmu, jawaban kiai internasional. Seperti itu belum.